سبيل الدموع سبيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Shalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya akan membahas kitab Sulamut Taufik. Sulam tangga, taufik tangga meraih taufik. Sering kita dengar kalimat taufik. Saking seringnya dengar kalimat taufik, nama orang pun ada taufik. Ada nama Pak Taufik sini. Taufik, Sulamut Taufik, tangga menuju taufik. Bahkan kalau MC atau Ustadz ceramah, billahit taufik wal hidayah. Jadi kita itu meminta segenap yang kita lakukan supaya diberikan taufik sama Allah. Sulam tangga. Orang mau sarjana S1 Pak, dia mesti melewati anak tangga, proses. Dari mana? Semester 1, naik lagi semester 2, kemudian KKN, kemudian magang dia di Bank DOKP Syariah, baru dia selesai sarjana. Maka sarjana dia tuh pasti melewati sulam. Orang mau S3 juga pasti mengikuti proses sulam. Tapi ada orang Pak, daftar langsung dia doktor. Siapa dia yang rahasia menjaga kode etik jurnalistik? Nah, itu harus ada ordal itu, orang dalam. Sama untuk meraih taufiknya Allah, inilah kitab Sulamut Taufik yang dibuat oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir. Apa kata beliau? Qala mu'allifu rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Yajibu ala kafatil mukallafin ad-dukhul fi dinil Islam. Diwajibkan setiap orang yang mukallaf untuk memeluk Islam. Lalu ada pertanyaan, mukallaf itu siapa? Mukallaf itu Pak, pertama, ciri mukallaf itu bukan mu'allaf Pak, beda ya. Mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Barusan dia ngucapin, kayak Dr. Richard, mu'allaf. Tapi ada orang kadang udah 5 tahun masuk Islam, mu'allaf. Supaya Pak, biar dapat bantuan dari CSR Bank Rio Kepri Syariah. Itu tak betul namanya. Kalau orang udah 5 tahun, 1 tahun, itu bukan mu'alaf lagi, tapi sudah muslim. Terus Pak, Ustadz dia mau minta bantuan, maka dibantu dia bukan mu'alafnya, tapi dia karena kefakirannya atau karena dia miskin. Jadi ada dua Pak, bedakan fakir sama miskin. Kalau fakir, dia nggak ada income sama sekali. Maaf, tubuhnya cacat. Nggak bisa bekerja Pak, maka dia kategori fakir. Tapi kalau miskin, dia dapat income, tapi tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh, UMR di Pekanbaru ini berapa? Misal 3 juta sebulan. Maka ada orang yang gajinya itu nggak nyampe 3 juta Pak. 1 juta, 1.500.000. Maka dia boleh dibantu Pak. Lewat CSR atau dana zakat boleh. Begitu. Nah, itu kategori miskin, dapat income tapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Maka itu boleh. Jadi apalagi bulan Ramadan ini ada zakat, itu boleh diberikan kepada mereka. Nah, mukallaf itu siapa dia? Pertama, ciri khas mukallaf itu orang yang sudah balik, Pak. Balik. Balik itu apa, Ustaz? Bukan balik kanan. Balik kanan. Macam wali kota gubernur kemarin di retreat di ospek. Kalau saya bahasa di ospek sama Prabowo. Sebelum jadi wali kota, gubernur di ospek dulu. Sampai semua kepala dinas mau diterapkan juga hal yang sama. Maka deg-degan kepala dinas. Apalagi kepala dinas yang sudah perutnya agak sekitar 10 cm itu kan. Takut dia kan push up-nya kerjanya kan. Retreat. Balik tuh kalau laki-laki ditandai dengan maaf, dia sudah keluar air mani. Yang kedua, perempuan itu ditandai dengan maaf keluar darah haid. Ini namanya balik.
Kalau orang sudah balik, maka syarat jadi mukallaf sudah terpenuhi pertama. Berarti kalau ada orang belum keluar air mani, maka dia belum balik. Nah, saya yakin Bapak di sini sudah keluar lah. Yang kedua siapa dia? Yang kedua orang yang berakal. Dia bukan gila, Pak, tapi berakal. Tapi heran di Indonesia nih, orang gila bisa nyoblos, Pak. Teman saya kerja di Rumah Sakit Jiwa Tampan. Dia bilang kemarin waktu pemilu 2024, orang-orang yang ODGJ itu nyoblos, Pak. Nyoblos. Kebetulan menang pula, kompak pula mereka nyoblos nomor kosong. Nah, rahasia menjaga kode etik jurnalistik. Hebat Indonesia. Orang gila pun bisa nyoblos. Herannya lagi orang gilanya bisa membedakan ustadz, imam sama bukan ustadz, bukan imam. Itu kemarin kejadian di masjid kita yang depan itu kan. Jalan, ditusuknya imam. Tusuknya imam. Habis itu ditangkap polisi, langsung dibuat surat bahwa yang nusuk imam tadi adalah ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Heran saya, kok bisa dia nusuk imam? Dan dia bisa misahkan, bedakan imam sama tak imam. Makanya Ustaz Abu saya pesan, masjid kita ini kan di luarnya kan ada pintu. Ketika sholat dikunci, Pak. Dikunci. Saya kan sekarang masjid Ar-Rahman itu kan saya pengurus ketua di situ. Saya minta sama takmirnya tolong dikunci karena nanti ada orang asing masuk. Nah, kita nggak tahu hal-hal yang tidak diinginkan. Atau lewat belakang dia, lewat jalan-jalan. Kan ada di CCTV kemarin, Bu. Lewat ditusuk. Yang herannya jamaah yang di sub itu tuh enggak peduli dah. Makanya Bapak kalau sholat tuh buka mata. Jangan tutup mata. Biar khusuk. Bukan begitu khusuk sholat tuh. Buka mata. Supaya kalau ada binatang berbisa, kita bisa batalkan sholat atau bisa kita halau itu binatang. Jadi sholat itu dibuka mata. Dibuka. Bukan ditutup. Makanya kalau ada orang lewat di depan, kelihatan ini mau mengganggu imam, ya udah kita harus batalkan sholat, kita tangkap dia. Boleh. Makanya sholat itu dibuka matanya. Jangan ditutup. Saking menghayati ditutup mata. Lupa itu tidur. Tak betul ada. Nah itu dia. Jadi syarat mukallaf itu baligh. Yang kedua berakal. Yang ketiga sudah sampai kepada dia dakwah Islam. Alhamdulillah di sini saya perhatikan sudah sampailah dakwah Islam kan. Ada di Pekanbaru nih belum sampai dakwah Islam. Di pelosok-pelosok kampung mungkin Pak, mungkin ada. Makanya sekarang ada beberapa lembaga filantropi, kayak Dompet Duafa, YTWU. Mereka itu mengirim ustadz ke pelosok-pelosok pinggiran kota. Ada ke suku Talang Mama, ada ke suku Akit. Dibayar, digaji mereka setiap bulan, tapi ustadz ini wajib tinggal di situ. Ngapain? Memberikan ilmu agama kepada masyarakat. Karena ada beberapa di daerah pelosok itu, Ibu Bapak, ada orang hanya dengan tawaran mie instan dan minyak goreng saja berubah keyakinan mereka. Ada, Pak. Akhirnya diajarkanlah ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Makanya kita, sekarang saya perhatikan Pak, perubahan pergeseran orang belajar agama itu saya perhatikan Pak, sekarang lebih banyak di kota. Betul nggak Pak? Tadi saya sebelum sampai di sini bersahut-sahutan tausiah menjelang sebelum subuh. Sana, masjid sana, masjid sana. Artinya di kota ini Pak, hampir setiap sholat fardu saja ada kajiannya. Di An-Nur tuh, Qobla Zuhur ada kajiannya. Menjelang berbuka ada kajiannya, kerjasama sama RRI. Kemudian taraweh ada kajiannya. Ba'da subuh ada kajiannya. Kadang kajian duha ada. Hampir setiap sholat fardu ada kajiannya. Dulu orang belajar agama itu banyak kita temukan di mana, Pak? Di kampung-kampung desa-desa. Makanya dulu ada istilah orang ngaji itu di surau. Orang ngaji itu atau sholat itu di langgar. Jadi sholat itu Pak dilanggar Pak. Dilanggar. Maksudnya surau dulu namanya surau. Nah, dilanggar, di musola. Saya masih ingat dulu di kampung-kampung itu belajar agama Pak. Bawa lampu pelita yang pakai minyak tanah itu kan. Pernah saya Pak lupa saya matikan. Karena belajar malam, belajar kitab, saya tidur, lupa. Besok pagi saya congkel hidung saya hitam langsung Pak. Kenapa? Karena asap daripada lampu pelita. Artinya apa? Dulu di pelosok-pelosok kampung itu banyak kita jumpai orang belajar agama. Tapi sekarang pergeseran itu malah banyak di kota-kota. Saya 4 tahun lalu lah kurang lebih sebelum COVID itu pernah
ceramah di hampir di dekat perbatasan Indonesia sama Selat Malaka. Nama desanya Prapat Tunggal, Kecamatan Bengkalis. Saya ceramahlah Ramadan, Pak. Ramadan saya ceramah. Di malam hari, selesai saya ceramah, apa kata pengurus masjid musola waktu itu, pengurus musolanya, dia bilang, makasih Ustadz sudah datang di tempat kami memberikan tausiah. Lalu saya bilang, kenapa Pak? Saya bilang, di sini Ustadz, setiap malam kami tidak ada tausiah Ramadan. Bayangkan Pak, di malam aja nggak ada tausiah Ramadan. Apalagi di siang hari kan. Kita di Pekanbaru ini tiap malam ada. Kalau nggak dari MDI, dari IKMI kan begitu kan? Atau dari yang lain-lain. Tapi ada di pelosok desa itu Pak, malam aja nggak ada ustadznya. Nah, kalau kita kan malam ada, kajian zuhur juga ada, kajian tarawih juga ada, kajian subuh juga ada setiap waktu sholat. Artinya di pelosok desa itu kadang dakwah Islam itu belum sampai. Jadi kalau ada seseorang sudah lengkap 3 syarat ini, dia sudah balik, sudah berakal, kemudian sudah sampai kepada dakwah Islam, maka dia itu mesti eratkan hubungannya kepada Islam. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Siapa yang mencari agama millah selain Islam maka di akhirat dia rugi. Tapi Bapak, perlu saya sampaikan, jangan dijadikan tafsir bahwa kalau ada teman kita yang berbeda keyakinan, berarti boleh dong Ustaz kami bilang, ang sesat, ang sose, ang masuk neraka. Enggak boleh. Enggak boleh kita vonis orang sesat atau tidak. Kenapa? Karena setiap manusia yang bernyawa dia pasti berpotensi masuk surga dan berpotensi masuk neraka. Saya ulangi, setiap orang yang bernyawa pasti dia berpotensi masuk surga dan pasti berpotensi masuk neraka. Kita nggak ada jaminan Pak masuk surga atau neraka. Tapi yang dinilai Allah itu adalah akhir hayat. Maka yang baik akhir hayatnya disebut husnul khotimah. Yang buruk akhir hayatnya disebut dengan su'ul khotimah. Maka supaya akhir hayat kita ini baik, maka mestilah kita prosesnya ini lakukan yang baik-baik. Contoh sebelum kita melakukan aktivitas di siang hari, kita dengar ceramah, ini kan ikhtiar kita. Enggak tahu pula Pak, tiba-tiba disinilah ajal kita, berarti kita meninggal dalam keadaan yang baik. Makanya saya lihat di video-video itu Pak, kadang iri Pak. Lagi ceramah ustadznya meninggal. Ada tuh di daerah Jawa, Polri, lagi ngaji dia meninggal. Artinya kan meninggalnya dalam keadaan baik. Nah inilah cara ikhtiar kita supaya di akhir hayat kita wafatnya dalam keadaan yang baik. Maka Ustaz Abu tadi doa, Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah. Ya Allah tutuplah akhir hayat kita dengan kematian yang baik. Makanya orang-orang tua dahulu pernah ngomong, kalau kamu bermain sama tukang parfum, maka engkau akan kecipratan wanginya, baunya. Kalau main sama tukang maksiat, maka akan kecipratan maksiatnya juga. Nah, ini salah satu ikhtiar kita supaya wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Namun, kalau ada teman kita yang masih berbeda keyakinan dengan kita sebagai muslim tidak boleh memberikan, memvonis bahwa dia ahlu neraka. Bapak pernah dengar cerita ada maaf-maaf seorang pezina. Lalu di akhir hayatnya dia melihat maaf-maaf seekor anjing yang haus, Pak, kehausan. Habis itu dia kasihan, dia cari air, Pak. Ketemulah air, lalu dia suguhkan air tersebut kepada seekor binatang yang najis ini. Setelah binatang najis ini tidak haus lagi, dia tinggalkan binatang itu. Lalu apa yang terjadi? Seorang pezina ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Tapi dalam keadaan Islam, muslimah, meninggal dunia. Bingung malaikat rahmat dan laknat. Ini orang masuk neraka atau masuk surga, kan begitu. Kenapa? Karena di akhir hayatnya ternyata dia punya ada rasa kasih sayang kepada makhluk Allah sekalipun makhluk itu adalah makhluk yang najis. Akhirnya diceklah mana langkah dia paling banyak waktu memberikan air minum tersebut. Ternyata dia mencari air minum untuk seteguk binatang yang najis ini lebih panjang langkahnya. Maka saat itu meninggal dan dia diampuni dosanya oleh Allah. Bayangkan Pak, hari-hari seorang pezina hanya karena memberikan seteguk air kepada binatang yang najis kehausan, diampunkan dosanya. Maka pantas yang dinilai Allah adalah di akhir hayat. Tapi jangan pula dijadikan dalil, Bu. Oh kalau begitu Ustaz, kami berzina loh Ustaznya. Nah, nampak anjing kami kasih minum, habis itu berzina lagi, kasih minum. Iya kalau ketemu anjing, kalau nggak ketemu lagi berzina meninggal dalam keadaan su'ul khotimah.
Nah, jadi yang dipandang Allah itu adalah akhir hayat. Sekali Umar bin Khattab, apalagi Umar Pak, semua maksiat udah pernah dilakukannya. Membunuh udah makanan sehari-hari dia. Menyembah berhala udah pernah dia Pak, sering. Makanya ketika Nabi mencium Hajarul Aswad, batu hitam tuh. Nabi mencium, habis itu datang giliran Umar. Sebelum Umar mencium batu, apa kata Umar Pak? Wahai batu, kalaulah tidak nabiku mencium engkau, maka tidak akan aku mencium engkau. Maksudnya apa? Umar tuh udah bosan Pak menyembah berhala, menyembah batu udah bosan dia. Tapi karena dia lihat Nabi itu menghormati Hajarul Aswad, maka dia cium itu Hajarul Aswad. Semua maksiat yang dilakukan oleh Umar udah pernah dilakukan. Bapak tahu maksiat sebelum Umar taubat apa yang dilakukannya? Mau membunuh Nabi kita kan. Itu kan dah dosa yang luar biasa, mau membunuh Nabi kita kan. Tapi apa yang terjadi? Terlunaklah hatinya, masuk Islamlah Umar, dan sekarang hebatnya Umar, kuburnya bersanding dengan kubur Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Orang ahli maksiat, kuburannya bersanding dengan kubur Nabi. Beliau pun juga menjadi khalifah kedua. Apa saya maksud? Saya maksud kalau ada teman kita sekali lagi berbeda keyakinan, tidak boleh vonis dia dengan sesuatu hal yang macam-macam. Apalagi kita sesama muslim. Ini kadang sesama muslim pun berkelahi. Dengan orang yang menghina Islam, mesra. Ini tak betul. Nah, jadi sesama muslim kita harus harmonis, di luar muslim pun juga harus harmonis. Begitu juga Nabi ketika melihat seorang Yahudi yang buta, Pak, kerjaannya Pak menghina Nabi aja, Pak. Bagaimana menurut engkau Muhammad? Dia nggak pakai Nabi. Muhammad itu orangnya jahat, suka main perempuan, memaksiat. Tapi Nabi Pak, karena ini orang buta, suapin mulut ke orang buta. Besoknya gitu juga Pak, dihinanya Nabi, disuapin Nabi. Sampai akhirnya Nabi meninggal, yang menggantikan menyuapin si Yahudi buta ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Disuapin oleh Abu Bakar, lalu orang buta ini apa katakan? Siapa engkau? Engkau bukan seperti orang yang biasa menyuapiku. Lalu Abu Bakar bilang, ya, emang kenapa dengan aku? Orang yang selama menyuapiku ini, orangnya nyuapin aku dengan lembut, dengan halus, dengan adab yang baik. Engkau agak kasar, sampai-sampai ketika sendok masuk ke mulutku, aku agak merasa kesakitan, kata orang Yahudi yang buta ini. Lalu apa kata Nabi Abu Bakar? Aku memang orang yang bukan selama ini menyuapi engkau. Terus kemana mereka? Kemana dia? Dia sudah meninggal dunia. Siapa dia? Kata Abu Bakar, itulah orang yang selama ini engkau hina, engkau caci, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Orang Yahudi yang buta ini Pak, bersyahadat di hadapan Abu Bakar. Maka kita tunjukkan akhlak kita baik sebagai seorang muslim. Apalagi kita bekerja di perusahaan perbankan Pak, perbankan yang berorientasi kepada syariah. Kepada syariah. Karena mohon maaf Bapak, di luar sana juga banyak yang masih sentimen dengan perbankan syariah. Tidak hanya bank kita, tapi dengan bank-bank syariah lain. Masih ada sentimen. Maka kami juga Ustadz tegaskan juga, kami sampaikan bahwa berbeda perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Bank syariah itu menjunjung tinggi nilai-nilai prinsip dari syariah. Itu yang kita kampanyekan Pak di setiap mimbar-mimbar. Supaya apa? Supaya umat Islam ini juga percaya, trustnya kepada perbankan syariah. Nah, Bapak yang Allah muliakan, maka kita tunjukkan akhlak kita sebagai karyawan. Maka kemarin sebelum Ramadan, saya dibawa Bang Akmal ngisi tausiah di lantai 5 atau 7, khusus menyambut bulan suci Ramadan. Nah, beberapa orang Pak, nggak banyak. Nah, supaya apa? Supaya pelayanan terbaik kepada nasabah. Supaya eksistensi kita Bank Syariah Rio Kepri ini tetap baik di mata masyarakat. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagi mereka siapa yang sudah 3 syarat ini mukallaf, maka dia tetap teguh keimanannya kepada Allah untuk memeluk Islam. Makanya perintah puasa ini Pak, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun. Beda ya, wahai orang Islam dengan orang beriman. Orang Islam belum tentu beriman, tapi orang beriman sudah barang tentu dia beragama Islam. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Nah, itu aja lah kaji kita Pak. Udah 20 menit lebih lah kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanya apa, kita tanya jawab ya. Kalau nggak ada ya udahlah, tutup aja lagi. Karena saya langsung ke Ar-Rahman, ada Syekh Palestina kan yang harus dibuka acara di situ. Itu saja Bapak, mohon maaf ya. Terima kasih.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.